Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin dengan NIM 25010210005, program studi S1 Teknologi Informasi, kelas A, TIA. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester saya, yaitu dari mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Di sini eh, kita dari awal pertemuan, baik itu sebelum UTS maupun setelah UTS atau sebelum UAS, perlu saya sampaikan bahwa kita mengetahuinya bersama bahwasanya kita masuk pada pertemuan pertama sebelum UTS itu hanya satu kali. Kemudian itu dari kelas kami yang kelas A, sekali lagi untuk kelas kami yang kelas A hanya mendapatkan pertemuan satu kali saja. Kemudian pada pertemuan pertama itu kami diberikan penjelasan atau materi yaitu tentang CRUD di dalam pemrograman mobile. Nah, eh, untuk selanjutnya, sekarang saya mungkin lebih jelasnya atau bisa dibilang saya akan menceritakan eh, atau menceritakan kegiatan atau selama di perkuliahan mata kuliah mobile lanjut ini dari sebelum awal semester sampai dengan sebelum akhir UAS. Biar supaya sebelum saya masuk ke ringkasan materi saya itu bisa dipahami oleh teman-teman sekalian atau oleh ibu bapak dosen terhormat. Baik, jadinya eh, awalnya itu kita dari kelas A hanya masuk kelas satu kali sebelum UTS. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena waktu itu emang masih karena jadwal kita mungkin yang belum teratur, kemudian sistem dari kampus atau entah bagaimana, setiap itu kan kita sering juga menanyakan ke Bapak dosen terhormat, ini kita ada jam kelas tidak? Seperti sisa-sisa chat itu dari awal materi itu kita hanya dapat pada saat pertemuan pertama kali sebelum UTS itu kita mendapatkan materi yaitu cerut dari Android mobile ini yang diisi oleh Bapak Izak ini. Bukti cecetan kita nggak ada jam waktu itu. Nah, setelah kita nggak beberapa kali pertemuan, setelah pertemuan pertama langsung kita UTS waktu itu. Nah, untuk UTS-nya kita diberikan tugas proyek yaitu membuat cerut dengan judul bebas hanya menggunakan satu label saja. Nah, pada tugas tersebut saya menggunakan tugas yaitu eh, saya membuat cerut yaitu cerut mahasiswa atau aplikasi mahasiswa, dan saya akan mencari link pengumpulan tugas tersebut. Sebentar. Ini masih di masa-masa kita nggak pernah masuk. Kemudian perubahan jadwal. Nah, ini ada link pengumpulan tugas pada untuk proyek UAS kita. Di sini saya membuat proyek UAS yaitu cerut mahasiswa. Ini dia. Di mana cerut mahasiswa ini menggunakan satu label saja yaitu input data, kemudian untuk hanya dan menampilkan data saja. Bentar, izin Pak, panas.
Terus untuk itu kemudian setelah itu dari Bapak dosen Bapak lalu Muhammad Izak, kemudian setelah pertemuan UTS itu kami mengumpulkan tugas. Setelah masuk kembali pada pertemuan awal sebelum UAS, kami melanjutkan materi itu tentang cerut ini di SQLite, yaitu untuk melanjutkan materi database, SQLite, dan komponen-komponen cerut lainnya. Nah, pada saat itu kami dijelaskan oleh Bapak dosen bahwa pada pertemuan pertama sebelum UAS itu, barang siapa yang bisa menyelesaikan tugas proyek UAS, yaitu proyek UAS yang ini, membuat proyek UAS yang ini, yaitu minimal menggunakan 3 label cerut, menggunakan tiga tabel cerut menggunakan SQLite. Kedua, syaratnya di sini adalah harus ada setiap halaman label seperti tabel user, login, sync up, dan ubah password, ubah profil. Setiap progres berlangsung dinilai. Nah, judulnya itu adalah bebas. Nah, alhamdulillahnya setelah pertemuan pertama, pada pertemuan kedua saya sudah menyelesaikan tugas tersebut, di mana saya membuat aplikasi cerut, yaitu tentang aplikasi data pasien yang telah saya buat. Ini dia penampakannya. Ini adalah penampilan dari aplikasi data pasien tersebut. Setelah jadi, pada pertemuan kedua setelah UAS itu, saya langsung mempresentasikan proyek saya ini di depan teman-teman saya yang kelas A, bersama langsung di depan Bapak dosen lalu Muhammad Izak, Bapak lalu Izak. Kemudian setelah itu, setelah selesai presentasi, langsung saya di ACC, langsung diberikan tiket VIP. Nah, tiket VIP itu adalah berupa tanda tangan full sampai dengan tanda tangan UAS. Setelah itu, kami mendapatkan tugas untuk merangkum materi dari awal sampai akhir di semester, di awal sampai akhir di proyek UAS ini dari Bapak Azwar. Nah, oleh karena itu, inilah ringkasan dari materi saya, baik itu dari sebelum UTS mulai sebelum UAS. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan langsung menjelaskan apa sih cerut itu yang dapat saya cerna, dapat saya pahami selama masa pembelajaran di mata kuliah mobile lanjut ini. Disclaimer dulu, sebelum itu saya tidak akan mengikuti modul ajar yang telah diterapkan di LSM yang telah Bapak upload di LSM di link untuk pengumpulan tugas ini. Saya akan menjelaskan apa saja yang dapat saya pahami, apa saja yang telah saya diajarkan, itu saja Pak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa pada pertemuan awal sampai pertemuan akhir kemarin itu kita hanya dapat materi tentang cerut. Jadi apa sih cerut itu? CRUD. Cerut itu adalah singkatan dari create, write, update, dan delete. Nah, jadi dalam dunia pengembangan perangkat lunak atau software development, cerut ini merupakan 4 fungsi utama dalam yang digunakan untuk manipulasi data, yang sering digunakan untuk manipulasi data pada media penyimpanan, seperti database atau basis data.
Konsep truth ini yaitu universal, artinya tidak berlaku hanya di Android Studio, melainkan hampir di seluruh platform di media sosial atau seperti pemrograman, website, dan sistem informasi. Setiap aplikasi yang melibatkan interaksi data dan pengguna pasti menerapkan siklus yaitu operasi truth ini. Jadi, dalam truth itu terdapat 4 komponen, yaitu pertama yaitu ada create, yaitu membuat data. Nah, langsung saya akan mengimplementasikannya di aplikasi saya ini. Jadi, untuk truth itu yang saya sebutkan tadi ada 4 komponen, yaitu pertama ada create. Create itu adalah membuat data diri kita. Langsung saja saya coba di sini, praktikkan di sini. Saya akan menjalankan aplikasi ini. Saya akan jalankan aplikasinya. Oke, dia masih loading. Masih running, graduate running. Jadi singkatnya create itu adalah kita seperti sedang memasukkan data, istilahnya menginputkan data. Atau lebih contohnya itu seperti saat penggunaan mengisi formulir, pendaftaran akun baru, mengetik catatan baru, atau menggunakan foto baru di sosial media. Itulah create. Kita bisa definisikan itu seperti menginputkan lah istilahnya. Baik, di sini aplikasi sudah masuk. Silahkan login akun Anda, username, password. Belum punya akun, daftar. Nah, ini kita akan langsung meng-create. Belum punya akun, langsung kita daftar. Nama lengkap saya adalah Sirajudin. Username saya pakai Sirot. Email kita acak aja. Kemudian gmail.com. Kemudian passwordnya saya akan gunakan 123. Oke, daftar. Nah, ini sudah termasuk ke create. Sekarang kita akan read di sini, membacanya. Kita akan masukkan ulang, ini juga termasuk ke dalam create, memasukkan data. Username tadi Sirot. Berikan passwordnya, saya gunakan 123. Login, dan login berhasil. Nah, kemudian di sini untuk selanjutnya itu kita bisa itu read, yaitu membaca data kita di menu profil saya. Nah, ini data yang saya masukkan tadi itu. Nah, berarti ini ya termasuk ke tahap kedua untuk di 4 tahapan truth itu sendiri atau atau apa? Atau tahap komponen truth sendiri. Dia termasuk ke komponen kedua dari truth sendiri, read, membaca. Definisinya itu seperti operasi untuk mengambil data diri dari basis data, kemudian menampilkannya seperti ini di antar muka aplikasi atau kita sebagai pengguna, yaitu bisa kita sebut dengan user interface agar bisa dilihat oleh diri kita sebagai pengguna. Itulah yang dimaksud dengan read. Contohnya saat kita ini, seperti saya lampirkan ini, ketika kita bisa menikmati lah istilahnya atau membaca hasil yang telah kita ketik. Nah, saya akan coba lagi di sini untuk menerapkan komponen read ini. Sini saya akan coba kelola data pasien. Saya akan menambahkan pasien baru.
Nah, di sini termasuk ke dalam metode yaitu create, karena di sini kita membuat data yaitu membuat data pasien. Nama pasien misalkan kita buat namanya M meja, M meja, umur misalkan 15 tahun, alamat Mataram, keluhan penyakit pilek misalkan. Kita akan simpan data setelah create, dan ini adalah data tersebut telah disimpan ke database, kemudian diambil, ditampilkan di sini. Kita bisa membacanya bisa membacanya. Jadinya setelah kita bisa baca ini, dia termasuk ke dalam proses atau komponen read di dalam cerut itu tersendiri. Kemudian selanjutnya ada huruf U, yang dimana U ini adalah update. Nah, untuk update ini definisinya itu seperti untuk memodifikasi data yang sudah ada ini, atau memperbarui data yang sudah ada, atau isi sebuah catatan yang salah ketik. Nah, itu adalah definisi daripada update. Nanti kita akan coba mengupdate ini. Misalkan umurnya kita ubah karena salah ketik tadi, kita ubah menjadi 17 tahun. Atau keluhan penyakitnya kita ganti menjadi demam. Kemudian kita simpan data. Ini sudah termasuk ke dalam update. Kemudian delete. Nah, itu kita bisa delete. Delete itu adalah menghapus sebuah data yang telah kita buat atau yang telah kita tampilkan. Ini tidak hanya bisa diterapkan di sebuah teks saja. Contoh simpelnya itu ketika kita mengupload video di Facebook, di Instagram maupun TikTok, atau mengubah foto profil kita sendiri di WhatsApp atau di media sosial lainnya. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kita telah melakukan cerut. Kita akan coba hapus di sini itu delete. Nah, sekarang dia sudah terdelete. Kemudian saya akan kembali. Jadi itu saja mungkin. Coba saya cek berapa menit? 18 menit. Jadi dari awal semester sampai sekarang yang dapat saya cerna, dapat saya pahami, hanya itu saja. Bukan itu yang dapat saya pahami. Setahu saya hanya itu yang pernah kami diberikan materi oleh Bapak dosen pengampu kami. Oh, lebih singkatnya mungkin saya akan menjelaskan apa fungsi-fungsinya yang folder-folder dan file-file yang ada di sini. Sebagaimana yang pernah saya presentasikan di depan teman-teman kelas A dan di depan Bapak dosen pengampu kami. Di sini terdapat Android Manifest, yang dimana Android Manifest ini adalah file konfigurasi utama untuk Android. Ini kita bisa mendaftarkan semua activity, mengatur icon atau menu aplikasi, menentukan halaman mana yang muncul pertama kali. Maksudnya ini adalah nih gaya aplikasi ini. Gaya aplikasi ini. Tampilan aplikasi di layar beranda HP kita seperti apa untuk membuat logo. Ini dia itu dibuat di Android Manifest ini. Kemudian di sini ada adapter. Adapter ini adalah untuk menampilkan daftar dokter di Recycle View, yaitu kemudian di sini ada pasien adapter, di mana pasien adapter ini adalah untuk Recycle View pasien. Fungsinya adalah menghubungkan data list pasien dengan tampilan layout item pasien. Nah, untuk menghubungkan layout ini, tampilan ini.
Kemudian di sini ada database. Jadi fungsinya adalah sebagai pengelola database SQLite. Di sini kita bisa mendefinisikan nama database, versi, dan struktur tabel. Oh ya, untuk media penyimpanan cerut itu tersendiri terdapat 3 di Android Studio. Dalam praktiknya di Android Studio, operasi cerut itu berkomunikasi dengan berbagai jenis media penyimpanan data di antara itu ada 3 seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah ROM database atau SQLite seperti ini. Yang dimana database lokal yang tertanam langsung di dalam ya jadinya kita di sini membuat database yang tertanam langsung di dalam memori HP kita atau HP pengguna. Kegunaannya adalah aplikasi bisa berjalan secara offline atau bisa kita sebut offline first. Nah, contohnya itu ada aplikasi catatan, aplikasi sendiri yang telah saya buat tadi. Kemudian yaitu yang kedua, media penyimpanan cerut pada Android Studio itu ada namanya Web API atau REST API. Nah, Web API ini adalah data yang dikirim oleh Android Studio ke server internet, kemudian menggunakan pustaka seperti REST eh, seperti Retrofit atau Kitor. Nah, kegunaannya itu adalah bisa diterapkan di aplikasi yang membutuhkan sinkronisasi global. Contohnya itu seperti e-commerce, terus berita. Nah, yang ketiga itu ada cloud database atau bisa kita sebut dengan Firebase. Nah, layanan database berbasis awan dari Google yang bekerja secara real time. Contoh kegunaannya itu yaitu aplikasi yang membutuhkan update data instan atau secara langsung. Contohnya itu seperti game online, kemudian chatting di WhatsApp atau intinya seperti chatting dah, mengirim pesan dan itu saja. Nah, itu adalah beberapa media penyimpanan cerut pada Android Studio. Oke, lanjut untuk pembahasan yang ada di sini. Kemudian di sini ada database, kemudian ada dashboard activity, yang dimana file ini berfungsi sebagai menu utama dashboard aplikasi, menghubungkan pengguna ke berbagai fitur data pasien, data dokter, dan profil. Nah, di sini tuh tempat menghubungkan ini dia navigasi ke halaman dokter. Kita klik, dia akan pindah langsung ke sana ke data pasien, ke halaman dokter ke halaman profil, mengirimkan ID user profil, dimuat dan lain-lain. Dokter activity atau secara ringkasnya di menu file Java ini adalah bentuk dari logika pemrogramannya yang bisa diterapkan untuk agar supaya bisa diklik gitu. Tanpa logika ini, aplikasi itu tidak akan bisa berjalan, hanya sebuah tampilan saja atau hanya seperti foto dah intinya, tidak bisa diklik seperti hasil gambar screenshotan. Nah, di sini terdapat menu drawable. Di sini untuk menyimpan media-media untuk logo seperti gambar tampilan untuk di sini Android Manifest tadi. Kemudian di sini ada menu layout XML. Di sini adalah beberapa menu tabel tampilan atau yang bisa kita lihat di di depan mata kita
sebagai pengguna. Ini dia, ada data pasien dan lain-lain. Di sini dia tertera di sini. Ini singkatnya seperti itu. Di layout ini, di menu file XML ini, dia itu adalah tampilan model dari segala bentuknya. Jadi bentuk UI-nya. Di sini adalah bentuk UX-nya. Itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Sebelum saya menutup, saya mohon izin, mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini maupun ada perbuatan saya selama di kelas yang mengecewakan hati Bapak Ibu dosen. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita di semester atas. Semoga bisa bertemu dengan Bapak-Bapak dosen. Kami sangat senang diajar oleh Bapak-Bapak dosen. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.